Baik, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bu. Masih Selamat siang, semangat ya? Bu. Masih, Bu. Baik, hari ini kita akan mengadakan refleksi 3. Jadi refleksi dari kegiatan kebinekaan yang telah lalu, dan kita akan bersama dengan Bapak Samiono sebagai narasumber kita. Di modul refleksi 3 ini, beliau adalah tokoh dari situs sejarah Ngelambangan. Jadi kemarin kita kebinekaan 6 sudah melihat bagaimana situs sejarah Ngelambangan itu, dan nanti teman-teman bisa berdiskusi, juga bertanya langsung sama tokohnya ya. Baik, sebelum memulai, silahkan Mbak Binti. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Ibu Maya, dan selamat siang kepada Bapak Samiono selaku narasumber kita pada siang hari ini. Kehadirat Allah yang Maha Esa, di mana atas kita dapat melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Pertama-tama, di sini saya akan membacakan susunan yang pertama, yakni pembuka adalah penyampaian sedikit instruksi dari dosen. Yang ketiga adalah penampilan video, dan yang keempat adalah refleksi kita pada siang hari ini. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yakni pembuka. Kita buka refleksi 3 ini malah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan dari dosen modul Nusantara kepada Ibu Maya. Waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Mbak Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Samiono, sebagai tokoh dari situs sejarah Ngelambangan. Kepada yang terhormat Mbak Binti, terima kasih atas waktunya, dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kita akan melaksanakan kegiatan refleksi. Persis di depan kita adalah situs Ngelambangan. Jadi Mbak Binti berusaha untuk memberikan refleksi langsung dari lokasi. Terima kasih Mbak Binti ya. Oke, baik, langsung saja karena kita terikat oleh waktu, kita akan segera memulai acara pada hari ini. Mohon disimak baik-baik. Kemudian silahkan saudara bertanya kepada Bapak Samiono. Setelah itu nanti Bapak Samiono akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kemudian nanti kita akan mengadakan refleksi ya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya Kartikasari atas sambutannya. Acara yang ketiga yakni penayangan video. Untuk penayangan video, mohon izin untuk share. Baik. Dari tempat saya apa tempat Mbak Binti? Dari Bu Maya ya Bu. Boleh.
Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Dan baru dikasih nama yang namanya Desa Pelambangan. Nanti di dalam itu ada makam yang kami penting. Di samping itu ada semacam benda cagar budaya di dalamnya. Untuk Anda bisa dilihat di dalamnya. Kalau Lambangan itu artinya sendiri apa? Kalau Lambangan itu memang namanya apa? Penyimpan ada namanya Lambang Kuning. Ya. Oh, namanya Lambang. Lambang itu perlambang ya. Tapi kalau di desa Lambang itu ada semacam kejadian atau pagebluk apa ada perlambangnya. Ini jarang sekali mereka datang ke sini ya. Nanti kalau datang ke sini itu biasanya orang di sini sudah tahu bahwa tanda perlambang tanda. Nanti kita kepala desa ada perlambangnya. Tapi kalau di kabupaten ini lihat ya, kabupaten utamanya di jalan itu ya. Kita swadaya dengan masyarakat untuk dibantu ya. Kosambi itu artinya apa? Ini pohon ini seperti lancang, ada banyak tapi paling atas. Lancang itu banyak. Banyak kalau tapi gimana enggak? Ya bisa, tapi jarang sekali kalau rasanya banyak orang lihat. Oh, kalau itu cara apa? Sama? Memang dari dulu sudah ada, kemudian diberi nama begitu ya. Ada namanya itu. Oh ya. Kalau ini Pak, pentingnya itu botolnya itu kenapa? Tahun sekali. Oh, karena di desa namanya. Pengadran. Pengadran hiburan. Caranya takbiran dan takbiran yang bisa kehidupan yang itu kan Udah kerja. Oke, baik. Baru sedikit sebagai pemantik saja. Nah, teman-teman,
Boleh, jika ada pertanyaan nanti akan kita lanjutkan lagi videonya. Saya close dulu videonya. Nah, oke. Silahkan teman-teman yang mau bertanya kepada Bapak Samiono. Ini tadi video sebagai pemantik dulu. Kemudian nanti kita akan diskusi, nanti kita putarkan video kembali ya. Baik, silakan Mbak Binti. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu. Oke, teman-teman mahasiswa, itu tadi titik referensi pada lebihnya ketika teman-teman ada pertanyaan, silahkan raise hand, kemudian sebutkan nama, asal universitas, dengan pertanyaan yang diajukan. Kita hari ini materi dari ini sudah sejak lama gitu. Jadi kesempatan untuk kita mengetahui lebih jauh bagaimana sih sistem kuning sama untuk teman-teman ketika sudah ada pertanyaan silahkan raise hand. Mungkin sambil ya, mungkin saya bisa ajukan satu pertanyaan nih Bapak. Jadi Bapak, sebenarnya sudah sejak kapan sih Bapak dari situs Lambang Kuning ini berdiri, kemudian kenapa Bapak dan melestarikan apa yang ada? Terima kasih waktunya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik dari mahasiswa Nusantara ya. Pada kesempatan hari ini kita bertatap muka ya di situs Lambang Kuning ya, situs Lambang Kuning atau Punden Lambang Kuning. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Binti, kapan Lambang Kuning itu berdiri? Jadi situs Lambang Kuning itu berdirinya ya dari awal adanya Desa Lambangan ya. Nah, awal adanya Desa Lambangan karena sebelum ada desa itu di sini itu masih berupa hutan belantara. Nah, jadi nenek moyang kita Lambang Kuning itu masuk sini masih berupa hutan belantara, baru di babat, setelah babat hutan baru dikasih namanya Desa Lambangan. Jadi keberadaan Desa Lambangan ya awalnya berdirinya desa sini ya. Keberadaan terus kapan saya itu bekerja di sini yaitu mulai tahun 2003 ya. Itu pun 2003 sebelumnya mungkin ada swadaya dari pribadi orang masing-masing di sini, ada yang ingin menjaga sini, ada sebelumnya swadaya ya kemauan sendiri. Kalau saya sendiri waktu dulu jadi jubah di sini ditunjuk dari kepala desa ya, tahun 2000 mulai ya mungkin lanjut. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman sudah mulai nih ada gambaran atau pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Samiono selaku narasumber kita pada siang hari ini. Silakan teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman, kesempatan luar biasa hari ini segera dimanfaatkan ya, mumpung ketemu dengan Bapak Samiono, penjaga situs sejarah yang ada di Madiun ya. Yuk silakan raise hand. Baik, sudah masuk. Ini ada Mbak Meiske Itopiana. Silakan Mbak Meiske. Sebelumnya apa kedengaran jelas? Jelas, kedengaran jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Meiske Intopiana Ya, dari Universitas Patimura. Pak, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat Desa Nambelangan dalam hal mengelola wisata budaya Nambelangan ini? Terus yang kedua, apa saja kira-kira tata tertib bagi pengunjung ke situs sejarah Nambelangan ini, Pak? Terima kasih. tata tertibnya. Nah, untuk kerjasama antara pemerintah Desa Lambangan ya, dengan pemerintah Kabupaten Madiun ya, memang untuk selama ini situs Lambang Kuning itu untuk pembangunan ya, selama ini berdiri ini untuk pembangunan dan sebagainya itu kita ada swadaya dari masyarakat pribadi ya, mulai tahun waktu dulu ya, dari Bapak Kepala Desa almarhum yang dulu untuk pembangunan, bikin ini namanya untuk tempat-tempat singgah ini dulu swadaya ya. Jadi bantuan dari pemerintah belum ada, jadi kerjasamanya masih kurang ya. Karena di sini istilahnya kalau peraturan masih belum jadi satu. Kita itu mau ikut di Dignas atau pariwisata ya. Mungkin kalau kita itu ikut pariwisata, kita mungkin sudah dibangun rapi ya. Karena kalau di Kabupaten Madiun di sini di bawah pengawasan Dinas Pendidikan ya. Kalau saya sendiri, kalau Mas Laonor, di Dinas Pariwisata Surabaya. Ya, jadi karena ini kaitannya dengan sejarah, kita di bawahnya Dinas Kabupaten. Jadi untuk aturannya belum satu pintu intinya ya. Jadi kalau bangunan, kita sekarang tergantung kepala desa ya. Untuk bangunan, untuk pengelolaan, tergantung dari kepala desa. Ya, mungkin kalau kepala desanya antusias, bisa diajukan anggaran ke pemerintah ya. Tapi untuk sampai sekarang untuk bangunan masih sampai dulu masih swadaya ya, masih swadaya dari masyarakat umum ya. Mungkin kadang kalau orang di sini ritualan ya, mungkin ada yang sukses, kadang dimintai bantuan kita dikasih ya. Ya namanya orang berdoa nggak tahu itu intinya apa niatnya. Setelah sukses dia datang ke sini untuk mengasih Kabupaten itu perhatiannya untuk tempat kebudayaan pariwisata seperti ini, bantuannya masih minim, perhatiannya masih minim. Ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa Mbak? Kira-kira apa saja tata tertib bagi pengunjung yang berkunjung ke situs sejarah Nambelangan, Pak? Ya, untuk tata tertibnya ya kita memang tata tertib itu di sini kita nggak ada tulisan ya. Nah, yang jelas untuk tata tertib di sini yang jelas nggak ada tulisan, nggak ada aturan. Yang jelas kalau orang masuk di sini itu intinya berniat baik itu aja ya, berniat baik. Ya, mungkin kalau di sini ada di belakang saya itu ada tempat yang sakral ya. Mungkin untuk orang perempuan kalau ada berhalangan tidak boleh masuk itu aja ya. Mungkin kalau di luarnya boleh ya. Nah, itu untuk tata tertib ya. Nggak ada untuk tata tertibnya ada tertulis nggak ada ya Mbak ya, itu aja. Monggo yang lainnya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mbak Meiske ada feedback kepada Bapaknya. Ya Pak, jadi untuk pertanyaan pertama berarti untuk kerjasama pemerintah dan di situs budaya Nambelangan ini masih kurang ya Pak? Ya masih kurang sekali. Masih swadaya sifatnya masyarakat umum sama dinas pendidikan. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Bapak Samyono dan juga Mbak Meiske. Kemudian menuju ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Mas Rivaldo. Mungkin bisa on mic dan juga memperkenalkan nama, universitas atau asalnya dari mana, kemudian dilanjutkan pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan Mas Rivaldo. Baik Mbak Binti, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi nama saya adalah Rivaldo, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Talo. Nah Pak, yang saya ingin itu Pak, siapa sih Pak nama asli dari Nyai ini? Apakah nama aslinya itu cuma atau siapa? Nah, yang selanjutnya pertanyaannya adalah siapa sih yang membantu Nyai Kuning ini membangun bangunan kayak candi itu? Apakah ada bantuannya ataukah hanya sendirian? Kayak gitu Kak. Terima kasih. Untuk nama Nyi Lambang Kuning yaitu perempuan ya, Nyi Lambang Kuning ya, lambang itu Nyi Lambang Kuning itu intinya nama aslinya kalau orang sini ya, setahunya namanya ya itu ya. Mungkin kadang ada ya orang dari luar itu ada persetujuan tuh ya, ada yang namanya berbeda juga ya, katanya namanya kalau orang Islam ada namanya itu kita ya. Nanti kalau ada orang yang datang lagi yang ritualan namanya ada yang lagi yang namanya lain lagi. Tapi kalau orang Lambangan sini ya, namanya ya Lambang Kuning. Ini lambang tulis itu Lambang Kuning atau Punden Lambang Kuning ya. Punden itu kalau orang Jawa namanya Pepunden, dari kalau bahasa Jawanya. Pepunden itu berarti orang yang sangat dihormati atau orang yang sangat disegani. Nah, itu aja kalau namanya Punden. Kalau namanya Lambang Kuning itu setahu saya namanya yang lain nggak ada ya. Kalau orang sekitar sini ya taunya cuma ini Lambang Kuning itu saja. Jadi nama lainnya belum tahu. Terus yang tadi yang kedua apa? Oke, jadi pertanyaan saya yang kedua Pak, Ya. apakah Nyi Lambang Kuning ini saat Babat Hutan itu kan kayak membangun desa, nah itu kan dibangun kayak candi gitu Pak, gitu Pak. Nah itu candinya itu dibangun sendiri atau apa? Atau bantuan Pak kayak gitu? Kalau ini bangunan ya Mas, ini kalau di sini tuh mau Nyi Lambang Kuning yang Babat Hutan ya pertama, ya mungkin tetap ada temannya ya, mungkin saudaranya, tapi kita nggak tahu itu siapa saja ya yang terlibat. Untuk bangunan, kalau di sini kan memang ada bangunannya, tapi itu bangunan itu bangunan baru semua ya. Nanti kalau untuk bangunan yang termasuk diakui cagar budaya nanti di dalam itu ya. Di sana di dalam itu masih ada bangunan berupa cagar budaya, benda cagar budaya ya. Karena cagar budaya itu kriterianya ada 5 macam ya. Kalau di sini adanya benda ya, berupa batu. Itu nanti tinggalannya di situ. Kalau masalah bangunan ini semua adalah kira-kira dibangun tahun 98 ya. Bangunan ini semua. Waktu kecilan saya itu belum ada bangunannya ya. Kalau di belakang saya ini juga ada, ini bangunannya baru termasuknya ya. Untuk benda-benda cagar budaya yang sejak zaman dulu yang ada di belakang itu nanti ada bendanya. Itu aja. Untuk bangunannya masih baru. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Mas Rivaldo untuk bangunan yang berupa candi itu merupakan mungkin swadaya dari salah satu tokoh dari sini, bukan dari Lambang Kuning itu sendiri. Sedangkan dari Nyi Lambang Kuning itu adalah situs-situs seperti batu-batu yang tertinggal di sini. Begitu ya Bapak? Oke, maaf sebentar, menyela. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan videonya. Di dalamnya itu ada peninggalan benda sejarahnya, ya. Oke, sambil nanti Pak Samir juga beristirahat, nanti akan ada banyak pertanyaan Pak. Dan teman-teman juga sambil menyiapkan kira-kira mau nanya apa ya, gitu ya. Nanti yang sudah bertanya juga nanti boleh bertanya lagi kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan ya. Oke, saya akan melanjutkan kembali video yang terpending tadi. Nah, sambil nanti teman-teman
juga menyiapkan hal-hal yang mungkin saya mau bertanya gitu loh. Sampai mana tadi ya? Di sini ya. Di sini nanti sudah lengkap sekali. Ya, sampai sini tadi ya. Layarnya belum dibuka, Bu. Sudah. Kemarin malam nggak ada itu. Loading lagi. Coba mungkin dari tempatnya Mbak Binti mungkin. Maaf ya teman-teman ya. Ini entah perkara sinyal atau kuota ya. Oh, nyala lagi. Bentar. Ada lokasinya nggak Pak bangunan ini? Jawa kan Pak? Mantu. Untuk saudara. Oke, maaf ya. Sebentar ya. Nah, kita sudah menuju ke makamnya. Kalau orang Jawa, mantu. Untuk saudara. Jualan. Tiga warna ya. Harus ada penyanyi juga Pak. Ya sayang. Diperhatikan karena mati itu diperhatikan jaga budaya semacam
Madiun. Dan apa Pak? Mungkin orang Bali itu ada rombongan ini benar tadi ya sebetulnya orang yang datang di sini itu bukan dari golongan agama tertentu enggak ya, semua boleh masuk di sini sesuai pilihannya. Dan Namanya sabar. Dalamnya nggak ada apa-apa. ada kosong mata satu. Oh, yang itu Pak. Maka pada jalan yang asli dan bakalan nama Pak orang Jawa untuk jaga depan tadi ada empatnya pedagangnya di tengah penarokatnya Pak kalau semacam tempat ada semacam ini itu ada semacam beragam kecil Pak Pak kerajaannya berbeda juga karena setiap kerajaan punya ciri khas tertentu. Oh, ini dari kerajaan mana Pak? Urutan Kediri, Urutan Kediri. Kediri sama itu masih kedua. Bubuk kayu ya. Semacam beras atau tepung itu ya, atau kopi ya. Kalau zaman dulu kan adanya kan cuma batu ya, bisa untuk mengolah bahan makanan. Kalau bahasa Cina enggak bahan seperti ini daun sama. Oh, dasar. Kalau yang ini Pak? Patok. Ya, Kalau yang ini oh, jadi orang zaman dulu kalau main dakon pakai ini. kalau itu semacam juga untuk pasti ya, karena juga bahan besar. Dakon basic. Akan ada di dalam lemari. Kalau bikin tetap ada hatinya. Ini berapa kosong ya? Kadang instrumen penanam juga. Itu bisa Pak? Bisa menanam. Penanam itu kadang nanti beberapa itu nanti tanam. Kalau di dinas kabupaten juga ada. Tapi kita tetap dikatakan sebagai kebudayaan pasar para bagian. Dan kemarin itu dari orang yang
bahwa dalam biaya tempat ini bagus bagaimana nanti di kawah itu jadi target batuan. Kalau itu yang data ya sudah. Dan lanjutannya. Terus bagaimana lagi Pak? Yang bisa Dalam kemarin ada masukan ada tempatnya karena bahkan ini saya orang Kalau ini maksudnya sama batu apa tuh Bapak? bisa ini ganti kalau zaman dulu menggunakan semacam air jagung ya. Kemudiannya ditaruh di bawah ini dijalankan bisa habis. Kalau zaman sekarang ya blender, kuno ya banyak itu kan. Tapi kan zaman ini kan zaman berbakal ada peralatan yang canggih. Baik, teman-teman selesai. Nah, yuk silahkan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Saya kembalikan ke Mbak Binti ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian teman-teman, itu tadi beberapa video yang sudah kita lakukan dan kita komunikasikan dengan Pak Samiono ketika saya dan Bu Maya berkunjung ke situs Lambangan. Untuk selanjutnya, ini sudah ada pertanyaan Bapak dari Mas Alan Budiman. Silakan Mas Alan bisa on mic, kemudian disampaikan Mas Alan dari mana dan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Binti selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Samiono, dari Universitas Pendidikan Ganesha. Alamat saya di Lombok, namun asli dari alamat kampus di Singaraja, Bali. Nah, adapun yang saya mau tanyakan, di situs Lambangan itu kan ada tempat keramat rumah Eyang Romo Diwiryo, betul Pak? Betul. Betul. Sebenarnya yang saya mau perjelaskan lagi, siapa sih sosok seorang Eyang Romo Widyo itu sendiri. Nah, yang kedua, dalam situs Lambangan itu kan sering mengadakan yang namanya ritual. Enggak Pak ya? Acara adat. Enggak. Itu dengan maksud dan tujuannya seperti apa Pak untuk melaksanakan tersebut, dan jadwalnya itu memang berapa hari dalam seminggu atau bagaimana Pak? Apakah ada ketentuan dalam melaksanakan ritual tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama itu rumahnya Pak. Nah, Bapak Romo Diwiryo itu dulunya memang rumah yang istilahnya mengandung mistik ya. Istilahnya waktu di situ dulu rumah itu, sekarang ya, kalau sekarang rumah itu masih sudah dibugar, dijadikan bangunan baru ya. Karena untuk yang mungkin dari Romo Diwiryo ya sudah meninggal, keturunannya meninggal, sekarang akhirnya cucunya ya. Jadi rumah itu sudah dibangun baru. Waktu dulu rumah itu memang agak ya, mungkin di situ dulu ada semacam arca ya. Di dalam itu ada arca, ada 3 sebenarnya arcanya itu. Sekarang tinggal 1, itu dari perak. Itu di rumah saya berupa burung ya. Yang 2 ya mungkin zaman dulu sudah keluar karena kita belum ada koordinasi dengan
instansi terkait, jadi arca itu sudah tidak ada, sudah keluar dari Desa Lambangan ya. Memang dulu itu di rumahnya Bapak Promo Diwiryo itu ada semacam arca itu, dan arca itu semacam untuk ritualan. Nah, ritualan itu kaitannya dengan mungkin dengan istilahnya pesugihan lah, kekayaan ya. Jadi orang dulu itu kalau ke situ membawa sesaji dan nanti dia terkabulkan. Kalau nanti arca itu mengeluarkan air liur, itu liur ya, itu berarti dikabulkan ya. Kebanyakan orang di situ itu yaitu untuk kekayaan misalnya ya. Dan waktu kanan kirinya kebanjiran ya, air itu masuk rumah itu enggak kemasukan air, padahal ketinggiannya sama ya zaman dulu, karena semacam ada pusakanya itu ya, kalau bisa dikatakan rumah keramat ya. Tapi sayangnya ya untuk peninggalan itu sudah keluar dari Desa Lambangan. Nggak tahu entah kemana, saya nggak tahu ya. Nah, tinggal satu itu berupa perak di rumah saya amankan. Memang untuk peninggalan apa saja di Desa Lambangan itu bisa dilihat di linknya, yaitu yang ada yang komunitas yang tahu, yang bisa buka link yang di Belanda itu ya. Kemarin saya punya teman itu bisa buka linknya, kita Lambangan itu peninggalannya apa saja, sejarahnya gimana, itu kita sudah punya teman untuk membuka link di Belanda. Jadi apa saja peninggalan di Lambangan itu ada sejarahnya di Belanda. Bapak, selanjutnya yaitu masalah orang pacar adat ya. Kalau di sini namanya nyadran atau bersih desa. Nah, bersih desa atau nyadran itu kalau di sini diadakan setiap bulan Suro. Kalau orang Jawa Suro ya. Kalau Islam Muharram ya. Karena Muharram sama Suro itu kadang ada selisihnya 1 hari, kadang ada yang sama ya. Nah, nanti kita lihat itu ada tanggalannya. Yang Islam itu nanti ada tahun Islam, satu Suro itu ada kaitannya 1 hari biasanya. Itu kalau di sini diadakan setiap bulan Suro, nanti kita ambilnya harinya hari Jumat Legi ya. Karena Madiun itu pasarannya Jumat Legi, karena Kabupaten Madiunnya berdirinya yaitu pada Jumat Legi ya, Madiun. Kalau di Desa Lambangan itu kita maksudnya di kabupaten ya, kan mungkin kalau suatu saat mau datang ke sini itu wilayahnya kabupaten ya, bukan kota ya. Ini di kabupaten. Itu kita upacara adat itu Jumat Legi, biasanya kebanyakan kalau Madiun itu Jumat Legi ya. Diambil Jumat Leginya, entah pada waktu sore itu Jumat Leginya nanti jatuhnya di umum tanggal berapa, yaitu tanggal umumnya mengikuti ya. Yang penting Jumatnya Legi. Untuk upacara adat sendiri bersih desa itu namanya kita yaitu istilahnya kalau orang Jawa ya bersih itu ngersiki, membersihkan lahir dan batin ya. Kita adakan upacara adat, kirap, nanti terakhir ya, di sini nanti ada kirap, jadi masyarakat itu dilibatkan. Itu pun mungkin dananya untuk rias, kadang ada yang swadaya ya. Kita kalau upacara adat itu untuk 2 tahun ini kita vakum ya. Ada COVID, kita tidak ada untuk upacara adat, kita adakan simpel, yaitu semacam bancaan ya atau syukuran. Karena di situs Lambang Kuning sendiri itu mungkin kalau orang syukuran itu setiap harinya ada saja ya. Kalau upacara adat itu adanya di bulan Suro, Jumatnya Jumat Legi. Ya, itu pertanyaan kedua. Lanjut, monggo. Mohon izin Pak, bertanya lagi boleh Pak? Boleh. Oke.
Terima kasih Bapak. Jadi kan maksud dan tujuannya itu kan bagi orang-orang yang memang melakukan ritual persugihan, Pak nggih. Nah, Ya, untuk daripada seseorang kunjungan itu memang satu golongan keyakinan, maksudnya satu agama tertentu atau ada juga agama yang ataupun agama lain yang seperti Pak. itu maksudnya yang berkunjung di situs Lambang Kuning, Mas ya. Nggih, Pak. Ya, untuk orang yang berkunjung di situs Lambang Kuning itu istilahnya kita bebas, Mas ya. Kita tidak terkait masalah agama tertentu, enggak. Ya, istilahnya bebas. Mungkin dari Islam atau apa saja boleh, Mas ya. Nah, namanya kadang orang datang di sini untuk ritualan ya, untuk berdoa, Mas. Jadi kadang dari Bali itu kadang ada yang rombongan datang ke sini, Mas ya, untuk berdoa di sini. Waktu dulu rombongan itu ya, mungkin dari rombongan para tentara dari Auri itu juga ada, Mas, malam itu untuk berdoa di sini. Jadi kalau di situs Lambang Kuning itu tidak ada golongan tertentu, enggak, semua boleh masuk di sini untuk semacam berdoa, itu aja ya. Lanjut. Nggih, Pak. Poinnya sudah saya dapatkan. Matur nuwun Pak atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Baik, itu tadi jawaban dan pertanyaan dari Mas Alan. Mungkin dari teman-teman juga setelah ada pertanyaan itu timbul pertanyaan-pertanyaan baru untuk diajukan kepada Pak Samyono. Lanjut saja Bapak, ini ada pertanyaan dari Mbak Ifah Zulfarahmah. Silakan Mbak Ifah di on mic. Baik, perkenalkan nama saya Ifah Zulfarahmah. Saya di Makassar. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk melestarikan situs Lambangan ini dan faktor apa saja? Apa faktor penghambat dan pendukung dalam melestarikan situs Lambangan ini? Terima kasih. Coba diulang lagi, agak putus-putus di sini. Jadi Bapak, untuk pertanyaan pertama, Ya. kenapa Bapak mau melestarikan situs Lambang Kuning? Kemudian yang kedua adalah faktor apa yang mendukung Bapak untuk terus melestarikan status situs budaya yang ada di sini? Begitu Bapak. Ya, untuk faktor saya untuk mendorong untuk melestarikan di sini ya. Sebelumnya ya saya sendiri ya mungkin intinya saya sendiri itu belum ya kadang ya heran ya mengapa saya bisa sampai untuk merawat di sini ya. Dulunya istilahnya kalau orang Jawa enggak ngiro enggak. Nah, mungkin ya dari eyangnya sini kita ya mungkin dikasih amanah ya untuk merawat semacam situs Lambang Kuning sendiri ya. Karena saya di sini dulu bisa masuk di sini itu karena dulu ada semacam lamaran, kita dilamar di Dinas itu yang untuk lamarannya yang bikin dari kepala desa ya. Karena sebelum saya itu waktu dulu itu semacam swadaya, kemauan dari pribadi masing-masing ya. Mungkin saya sendiri nggak tahu mengapa saya bisa merawat sini itu mungkin ya karena kita nggak tahu ya istilahnya kalau orang Jawa mungkin sudah istilahnya ditakdirkan untuk eyangnya untuk menjaga sini ya karena orang yang menjaga untuk situs itu untuk peraturannya memang yang paling dekat dengan situsnya ya. Kalau mungkin rumahnya jauh kita nggak boleh ya. Yang jelas untuk dari Trawulan itu imbauannya ya rumahnya yang paling dekat dari situsnya. Gitu. Mungkin untuk saya mengapa saya bisa bekerja di sini itu mungkin ya kita nggak tahu mungkin sendiri ya kita mengacu dari ya mungkin istilahnya itu ada pertanda dari eyangnya ya. Itu aja ya. Untuk yang kedua Pak Binti? Faktor-faktor yang mendukung Bapak untuk bisa dan yakin untuk di sini Bapak. Ya karena faktornya kita di sini ya memang ya istilahnya kalau kerja di sini itu istilahnya kalau orang Islam namanya lillahi ta'ala ya.
mungkin itu dasarnya lillahi ta'ala dulu. Karena dilihat untuk masalah honor kita ya mungkin memang perhatiannya masih minim. Jadi masih kecil sekali. Ya kita kerja di sini kita dasari lillahi ta'ala. Kita nggak pamrih ya untuk kelanjutan memang untuk rezeki mungkin ya kita pasrah aja mungkin dengan lillahi ta'ala kita untuk rezeki memang ada saja kita aja. Untuk faktornya pendukung ya kita siapa lagi yang untuk melestarikan karena kadang orang itu semacam melestarikan ini untuk itu kita memang harus keluar dari hati nurani yang paling dalam ya. Nah, itu aja mungkin kalau kita kadang ada embel-embelan apa kita itu ya karena yang dijaga itu istilahnya kita itu kaitannya dengan istilahnya kalau orang Jawa barang yang tidak kelihatan ya. Itu mungkin kita itu dasarnya itu aja lillahi ta'ala itu dulu aja dan kita tujuan untuk melestarikan karena mungkin jarang sekali orang untuk ke arah melestarikan kebudayaan itu masih jarang minatnya ya. Itu aja ya. Monggo lanjut. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Iva, kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, Mbak. Baik, terima kasih sudah cukup. Ya. Baik, mungkin menambahkan sedikit buat Mbak Iva dan teman-teman. Jadi Bapak Samiono ini sangat luar biasa sekali dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak karena Bapak menjadi salah satu tokoh dari situs sejarah Ngelambangan yang tidak semua orang tuh memiliki panggilan hati untuk melestarikan dan menjaga situs sejarah yang sejak zaman dahulu sampai sekarang masih terjaga. Nanti ini akan menjadi pematik buat teman-teman semua bahwa kita harus melestarikan budaya dari hati kita, dari panggilan hati kita, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua bahwa kita hidup di Indonesia itu banyak sekali budaya, kesenian, situs sejarah yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Gitu. Baik, itu Mbak Binti mungkin tambahannya. Silahkan mau dilanjut dulu. Tinggal 2 pertanyaan, habis itu kita akan refleksi ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Ada 2 penanya lagi, Bapak. Ini dari Mbak Ventia dan juga Mbak Mutia. Untuk pertama, silahkan Mbak Ventia. Mbak Ventia. Mbak Ventia boleh di terlebih dahulu, kemudian akan dan apa yang ingin ditanyakan, Mbak? Suaranya terdengar, Mbak. Atau mungkin Mbak Ventia boleh dituliskan di kolom chat. Sambil menunggu Mbak Ventia, mohon maaf. Mbak Mutia, bisa on mic nggak, Mbak? Belum masuk suaranya. Suaranya belum masuk, Mbak. Sekarang sudah masuk, Mbak? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, Pak, saya Mutia dari Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara Bapak dalam merawat situs Ngelambangan, mungkin seperti alat benda-benda peninggalan dan cara Bapak merawat pohon-pohon yang ada di situs Ngelambangan. Selain itu juga, apakah masyarakat juga berperan dalam merawat dan melestarikan situs Ngelambangan ini? Terima kasih. Ya. Untuk cara merawat di sini ya,
karena di sini ada cagar budaya yang pertama ya. Kita memang untuk Dinas Kebudayaan sendiri, pariwisata itu sering mengadakan pelatihan ya, bagaimana kita cara merawat cagar budaya ya. Seperti semacam tadi di belakang itu ada semacam batu itu ya. Kita merawatnya nggak asal-asalan itu ya. Kita mungkin di situ ada lumut, semacam lumut ya. Itu nggak asal digosok sama itu sikat baja kan nggak boleh Mbak ya. Kita itu ada tekniknya tersendiri dan itu ada semacam obatnya tersendiri. Karena kalau kita pakai sikat baja intinya kita bisa tergerus ya. Kalau setiap tahun kita sikat, ya lama-lama kita tergerus menjadi kecil ya, itu nggak boleh. Ya kita kalau merawat seperti benda cagar budaya seperti di belakang seperti batu itu kita pakai sikat ijuk ya, itu untuk cagar budayanya yang batu-batunya ya. Untuk di sini memang pohonnya, di sini pohonnya luar biasa besar-besar Mbak ya. Mungkin kalian kalau ke sini itu orang 3 aja mungkin nggak cakep ya. Nah, ini besar-besar karena pohon di sini sudah ratusan tahun, bahkan sebelum zaman sudah ada di sini. Di sini adem, enak. Nah, biasanya orang kalau siang di sini banyak kalau siang itu ya, karena tempatnya adem. Untuk cara merawat ya setiap hari kita ya otomatis harus menyapu ya pagi, sore. Ya memang super ekstra kalau apalagi kalau musim rontok ya. Ini musim rontok sudah selesai ya. Nah, itu kalau pas musim rontok itu memang kerjanya ekstra. Tapi kita ya karena didasari dengan nilai ta'ala ya sudah kita jalani aja. Yang penting kita sapu. Ya kadang kalau enggak kalau belum selesai kita selesaikan besok karena kalau musim rontoknya itu daunnya luar biasa ya. Untuk cara membersihkan ya mungkin kita sapu pagi dan sore ya. Pagi dan sore. Karena di sini super banyak pohonnya banyak dan besar-besar. Itu pun pohon sudah ratusan tahun ya umurnya. Cara merawat ya cuma simpel ya sebelumnya ya kita sapu pagi dan sore. Ya. Untuk cagar budayanya kita cara merawatnya ada tekniknya tersendiri karena kita sering dikasih pelatihan ya untuk cagar budayanya itu. Untuk yang kedua apa tadi Mbak? Cara Peran masyarakat dalam masyarakat desa dalam merawat dan melestarikan situs Melambangan ini. Untuk peran masyarakat masalah perawatan di sini ya sangat mendukung ya Mbak ya. Karena kita itu merawat cagar budaya, kalau bisa kita dengan kanan kiri itu harus super ya harus berbaik-baik hati lah ya istilahnya ya. Karena di situ itu merawat cagar budaya semacam batu benda cagar budaya itu sangat sebenarnya resikonya sangat berat ya. Nah, karena walaupun semacam batu itu kalau dinilai dengan uang itu sangat mahal ya, tak ternilai harganya ya. Ya, mungkin kalau orang awam, kalau orang nggak paham, mungkin ya alah batu aja, gitu aja ya Dumai. Tapi kalau orang tahu bahwa batu semacam itu nilainya sangat tinggi, makanya untuk menjaga merawat itu resikonya sebenarnya sangat berat ya. Apalagi di sini itu belum ada pagar keliling. Jadi orang keluar masuk di sini masih bebas. Ya alhamdulillah, insya Allah di sini aman karena kita yaitu tadi cara merawat kita harus pintar-pintar berbaik tadi dengan ya sekeliling sini karena itu juga himbauan ya, himbauan dari waktu kita pelatihan ya. Nah, untuk masyarakat sendiri sangat mendukung dengan tempat ini ya, juga mendukung. Masalah perawatan, pengamanan juga mendukung, apalagi waktu upacara adat itu juga sangat mendukung, partisipasinya sangat tinggi untuk masyarakat di Melambangan. Itu. Lanjut. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Mutiah ada feedback untuk Pak Samoyono atas jawabannya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi alat-alat yang ada di situ ternyata tidak dibersihkan dengan, ternyata ada cerita sendiri dalam merawatnya. Kemudian apakah ada mungkin jadwal tertentu untuk membersihkan itu tadi Pak yang mengikat batu-batu yang ada di situ, atau mungkin jadwal tersendiri Pak?
Kalau membersihkan itu jadwalnya nggak ada tertentu ya. Karena di sini itu kalau jaga istilahnya non-stop atau 24 jam ya. Itu enggak, istilahnya kalau membersihkan ya setiap hari kita bersihkan ya, setiap hari. Jadi enggak ada jadwalnya. Karena di sini itu istilah kalau kerja namanya istilahnya 24 jam. Kalau malam juga kita harus standby di tempat istilahnya gitu. Karena untuk tamu sendiri kan datang siang, jam tengah malam, jam 12, kadang-kadang yang jam 3 itu ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Mutiah dan juga teman-teman mahasiswa Pertukaran Merdeka. Mereka adalah angkatan pertama Bapak. Jadi kita ada untuk melakukan pertukaran mahasiswa di luar Pulau Jawa. Dan mereka berkesempatan untuk masuk di Universitas PGRI Madiun. Dan karena di Madiun, kita juga mendapat kesempatan untuk menelusuri situs-situs budaya yang ada di Kota Madiun. Salah satunya adalah situs Ngelambang Kuning. Baik Bapak, itu tadi beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin ini tadi ada Mbak Ventia. Apakah jadi ingin bertanya Mbak Ventia? Mungkin sambil menunggu Mbak Ventia, saya mau bertanya Pak, karena saya nggak bisa rasain dari sini. Dari tadi sudah saya pengen bertanya ya. Oke, begini Pak, karena situs Ngelambangan itu sejak saya datang ketika berkunjung ke sana, itu entah kenapa auranya itu menurut saya itu agak sedikit mistis begitu. Nah, pernah nggak Pak kejadian nih? Suatu ketika misalnya Bapak atau mungkin teman-teman Bapak sedang membersihkan terutama makamnya nyainya itu atau mungkin benda-benda sejarah yang lain yang peninggalan dari Nyai Lambangan itu, pernah tidak Pak ada sesuatu hal yang berhubungan dengan mistis itu terjadi begitu? Itu mungkin itu Pak, karena jujur ketika saya juga melihat videonya kunjungan itu juga pas tengah malam saya juga tidak bisa tidur, karena entah kenapa musiknya itu sama ketika pengalaman di sana itu menjadikan bulu kuduk berdiri dalam arti seperti itu ya. Itu mungkin bisa diperjelas lagi Pak, mungkin teman-teman belum bisa merasakan, besok insya Allah ketika luring kita ajak ke situ, jadi teman-teman bisa merasakan aura mistisnya, terutama ketika kita masuk ke makam Nyai Lambang Kuningnya. Jadi saya bilang sama Mbak Binti, oh saya takut ya gitu kan, nggak apa-apa Bu, aman insya Allah gitu. Jadi ketika masuk ke gapuronya saja sudah auranya sudah mungkin karena saya juga orangnya penakut mungkin ya, jadi sudah ada aura-aura yang mistis di situ. Kemudian saya masuk lagi lebih ke dalam, kemudian masuk lagi ke area makam itu semakin makanya saya tidak bisa berlama-lama di dalam makam itu karena memang ada hal yang membuat saya terkesan seperti agak auranya tuh sudah tidak, saya sudah takut lah seperti itu, dalam tanda kutip takut gitu Pak. Itu kira-kira ada nggak Pak ya hal-hal yang mungkin terjadi ketika mungkin ya kan ada juga dulu zaman dulu tuh kakek nenek saya tuh punya keris, dan kerisnya itu ada isinya, ibaratnya ada isinya. Ketika kita lupa, zaman saya ceritain sama mama saya sih. Jadi orang Jawa itu ketika itu punya keris dan kerisnya itu ada isinya, ketika tidak memberikan sajian itu kerisnya ngamuk di dalam lemari. Nah itu saya juga nggak ngerti itu benar atau enggak gitu loh. Apakah apakah itu mungkin tikus yang bisa kuduk-kuduk apa? Karena saya tidak, ya ibaratnya saya percaya sih ada hal yang seperti itu, tapi saya tidak percaya dengan hal-hal yang mistis seperti itu begitu, karena kan kita memang beda dunia. Itu menurut Bapak bagaimana yang pertanyaan pertama tadi, yang satu sama yang berhubungan sama benda-benda pusaka yang mungkin di dalamnya ada isinya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Binti.
Ya, kalau di sini itu memang keyakinannya dari masyarakat sendiri memang ada yang mungkin semacam kalau ada batang di sini jatuh itu masyarakat nggak berani ngambil ya batang pohon itu ya. Waktu dulu saya ada semacam kejadian itu. Ini di belakang saya di belah selatan itu kan pohon sangat besar itu dahannya jatuh ya. Waktu itu saya mau naik membersihkan atap. Ya istilahnya mungkin saya sudah dikasih ya semacam dilindungi ya. Waktu itu hampir sudah mau membersihkan, mau naik. Itu dahannya dari atas itu jatuhnya pas dari belakang saya itu. Pohonnya itu, dahannya jatuh itu. Waktu itu siang ya masih pagi jam 8 itu. Jam 8. Itu. Ya kalau orang di sini mengatakan bahwa semua itu sudah memang istilahnya sudah diatur sama eyangnya sini ya. Nah, itu dahannya sangat besar sekali. Itu pun tidak menjatuhi istilahnya tidak kena sama bangunannya. Pas ini di belakang saya ada semacam gang itu. Itu pas di gang-gangnya itu ya. Itu mungkin jam 8 pagi. Ya, waktu itu saya memang pagi itu mau naik atap, ya. Itu enggak ada petanda apa-apa. Ya, alhamdulillah mungkin saya masih dilindungi, jadi pas batangnya jatuh itu saya masih istilahnya masih di rumah. Ya, masih di rumah sebenarnya sudah mau berangkat ke sini mau membersihkan atap. Itu pun di sebelah utara itu ada orang tidur masihnya. Pas habis dia itu bangun, dahannya sudah jatuh itu ya. Jadi kalau di sini itu kalau ada apa-apa semacam itu kita ya insya Allah banyak selamatnya karena sudah dilindungi sama eyangnya ya. Untuk kejadian mistik ya mungkin di sini memang semacam saya itu mungkin dikasih tahu ya bahwa di sini itu semacam saya itu ya tidak tidur ya itu kita dikasih tahu bahwa di semacam di belakang saya itu di ruangan itu semacam ada seperti ada kerajaan ya rumah itu ya seperti dalamnya kerajaan dan di situ ada eyangnya berjalan ke utara baru duduk itu semacam ya duduk itu ada semacam hewannya itu di sini itu semacam macan itu ya karena kalau menurut orang sini itu hewan peliharaannya yangnya banyak ya ada semacam macan ada ular ya kadang orang di sini ada yang dikasih tahu itu juga ada ya kalau saya cara memberitahunya itu ya terus pintu masuknya ini kalau pintu masuk biasa kita dari timur ya kalau masuk istilahnya alam gaib itu dari selatan itu kalau orang sini kidul namanya ya itu kejadian yang mistik. Terus waktu dulu ada anak-anak SMP itu foto-foto ya namanya anak-anak kadang kan tingkahnya ya tingkahnya kadang ya seenaknya sendiri itu foto-foto di sini di Gapro Tengah itu ya itu kayaknya ya itu ada semacam penampakan ya penampakan itu semacam ya mungkin eyangnya sendiri ya di belakangnya anak-anak itu ada semacam foto itu ya untuk masalah pusaka ya di sini memang juga peninggalannya banyak sekali ya itu saya tahu di dalam rumah ya itu semacam pusaka memang kalau pusaka itu kadang kalau masih ada yoninya ya mungkin ada yang istilahnya ya setiap surong itu dijamasi ya istilahnya memang kadang itu ya ada semacam mungkin kalau memangnya masih aktif kalau tidak dijamasi semacam itu ada semacam ludak di dalam lemari itu ya jelasnya mungkin Bu Maya ada yang ditanyakan lagi. Baik Bapak, terima kasih sudah jelas terima kasih banyak silakan Mbak Binti.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan Bapak atas jawaban pertanyaan mahasiswa dan juga Ibu dosen selaku peserta di Nusantara ini. Jadi Bapak, ini kita masuki di acara refleksi. Jadi teman-teman mahasiswa akan merefleksi apa yang sudah mereka dapat dari kemarin kita sebelumnya sudah ada pembahasan terkait situs lambangan. Ini adalah untuk merefleksi kegiatan kita sebelumnya. Baik teman-teman mahasiswa, silakan dipersiapkan refleksi apa yang sudah teman-teman dapat mengikuti tema kita yaitu lambang kuning, dan juga tadi sudah melakukan diskusi atau tanya jawab kepada Bapak selaku juru kunci situs lambang kuning. Nanti silakan kepada mahasiswa untuk raise hand dan menyampaikan refleksi apa yang didapatkan pada pertemuan kita. Oke, untuk selanjutnya karena tadi tidak semuanya bisa bertanya, mungkin yang belum bertanya refleksinya terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Abdul Mufli, Mas Ikram, dan Mbak Meiske, Mbak Jessica juga mungkin bisa memberikan refleksinya terlebih dahulu sebelum teman-teman yang tadi bertanya melanjutkan untuk memberikan refleksi mereka. Baik teman-teman, silakan yang ingin memberikan refleksi terlebih dahulu bisa raise hand. Baik, silakan teman-teman mahasiswa Nusantara. Kita kan kemarin sudah kebinekaan 5 tentang situs kelambangan yang hari ini kita mendatangkan langsung narasumber Bapak Samiono. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari dan berkunjung langsung ke Sanggar Tari Reok Ponorogo, Sanggar Kawulo Bantar Angin. Di sana teman-teman bisa melihat kesenian reog, kemudian melihat filosofi reog dan seterusnya. Dan hari ini kita masuk ke refleksi 3 bersama narasumber kita Bapak Samiono mengkaji tentang situs sejarah Ngelambangan, sehingga teman-teman bisa ada benang merahnya ketika saudara kebinekaan kunjungan itu sekarang didatangkan langsung narasumbernya. Jadi teman-teman silahkan merefleksi kegiatan-kegiatan kita yang telah lalu dan apa makna dari atau pengalaman apa yang saudara dapatkan setelah kita melakukan 3 kegiatan sebelumnya. Nanti bergilir ya teman-teman ya. Bapak mungkin bisa mendengarkan refleksi mereka, apa tanggapan mereka dan apa yang sudah mereka dalami pada kesempatan hari ini dan kegiatan sebelumnya. Baik teman-teman, silahkan dimulai. Mulai siapa? Boleh menghidupkan mic ya. Silakan. Terima kasih Mbak Binti. Baik Ibu. Untuk teman-teman, monggo silahkan. Kalau tidak ditunjuk saja, mulai dari Mas Ikram. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dulu perkenalkan Pak, saya Muhammad Ikram Ruswandi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya sedikit merefleksikan mengenai kegiatan terkait dengan situs sejarah Ngelambangan. Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan, bahwasanya situs sejarah Ngelambangan ini lumayan ramai dikunjungi oleh wisatawan dan juga sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwasanya untuk saat ini masih berupa swasembada dari masyarakat ya Pak. Jadi mungkin semoga ke depannya akan segera mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya terkait pertanyaan oleh teman-teman yang tadi yang sangat beragam dan juga sangat menarik disaksikan, terlebih terkait dengan pengalaman mistis tadi. Di situ saya sangat tertarik mendengarnya. Mungkin sedikit yang bisa saya refleksikan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Ikram atas refleksi yang sudah diberikan.
Kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya. Mungkin Mbak Jessica. Mbak Jessica bisa on mic? Baik, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baik, yang saya dapatkan dari kegiatan kita dari yang kemarin sampai yang sekarang tentang situs Ngelambangan itu kan situs sejarah yang berkisah dari Nyai Lambang Kuning ya. Itu menurut saya sangat menarik. Ini situsnya masih terjaga. Kalau di tempat saya ini sekarang memang dulu ada situs seperti ini, situs sejarah seperti ini, hanya sudah tidak ada lagi, udah dirubuhkan ya mungkin ya. Jadi sudah ada pembangunan rumah-rumah di sini dan juga beberapa situs-situs sejarah di sini juga tidak terawat. Makanya sudah dibangun mall, dibangun jalan-jalan baru dan lain sebagainya. Nah, untuk yang berikutnya tentang kondisinya ya, kalau kondisinya saya lihat sendiri itu masih terawat dan terjaga, dijaga sama Bapak Samiono sendiri. Itu sudah sangat bagus. Itu saja Mbak, mungkin dari saya. Apa suara saya bisa terdengar lagi lebih jelas? Baik, Mbak Jessica, sudah sangat jelas. Ya, yang berikutnya untuk pemerintah sendiri ya, saya harap ya sama kayak Mas Ikram, semoga pemerintahnya juga lebih memperhatikan situs Ngelambangan ini agar bisa lebih dikembangkan dan orang-orang di luar juga bisa lebih mengenal situs ini ya. Sekian Bu dari saya. Terima kasih. Baik. Telah diberikan terkait kegiatan kita yang sudah berjalan beberapa minggu yang lalu. Untuk mungkin satu refleksi mungkin untuk satu refleksi lagi, mahasiswa bisa memberikan refleksinya terkait kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin Mas Abdul. Atau salah satu perwakilan dari mahasiswa yang ingin memberikan refleksi sangat diperbolehkan. Silakan. Baik, Mas Abdul Mufli. Oke, atau Mas Alan. Silakan Mas Alan yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan sedikit saja, nama saya Alam Budiman dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya sedikit merefleksikan kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, adapun yang saya dapatkan pada sore hari ini, begitu banyak materi baru yang disampaikan oleh Bapak Samiono. Terima kasih banyak Bapak Samiono atas ilmu baru yang telah disampaikan. Ini merupakan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Kenapa? Karena yang namanya sejarah itu kan perlu kita ulas dan dilestarikan, baik itu di kalangan masyarakat maupun di semua orang yang mencakup di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja Ibu, dan terima kasih kembali. Terima kasih Pak Samiono, dan saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alan dan juga seluruh mahasiswa Modul Nusantara. Itu tadi Bapak sekilas refleksi dari perwakilan mahasiswa. Pak kan yang semoga apa nanti yang sudah diberikan dapat menjadi salah satu penyemangat untuk melestarikan budaya dan juga kesenian ataupun kekayaan yang ada di tempat-tempat mahasiswa masing-masing. Begitu Bapak. Silakan Bapak untuk kata penutupnya. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepeduliannya dari adik-adik mahasiswa ya untuk melestarikan kebudayaan. Karena kita ada pepatah kalau bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati sejarah. Ya. Karena sejarah itu bangsa bisa hancur kalau sejarahnya tidak dihormati atau dihargai. Ya, mungkin dengan adik-adik
untuk melestarikan kebudayaan, karena Mohon maaf teman-teman, terjadi kendala teknis. Mungkin bisa pindah dari sini ya. Kelihatan enggak? Bentar, sini. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa adik-adik telah berkenan untuk mengikuti mengenai situs cagar budaya yang berada di Desa Lambangan. Ya, untuk berpesan semoga untuk adik-adik tetap semangat untuk melestarikan kebudayaan dan peninggalan yang berada di daerahnya masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Binti, terima kasih Bapak Samiono pada kesempatan hari ini. Selesai sudah kegiatan refleksi pada siang hari ini menjelang sore, ditutup dengan harapan terbesar Bapak Samiono terhadap generasi muda agar bisa melestarikan dan menjaga situs-situs sejarah dimanapun kalian berada, dan juga melestarikan budaya dan juga kesenian yang bangsa Indonesia miliki, dan itu menjadi wujud rasa cinta dan bangga kita kepada budaya, kesenian, dan juga situs-situs peninggalan sejarah zaman dulu. Nah, teman-teman, mungkin ini penutup dari perjumpaan kita pada hari ini. Setelah ini silakan teman-teman melihat Sepada, dan teman-teman bisa presensi dan mengisi asesmen dan juga mengisi kolom diskusinya. Nanti akan saya segera aktifkan asesmennya, dan teman-teman bisa segera mengisi ya. Jangan lupa paling lambat nanti jam 8 malam ya. Baik, begitu Mbak Binti. Baik Ibu. Terima kasih teman-teman atas waktunya, kesempatannya, dan juga perhatiannya untuk kegiatan refleksi ketiga kita pada minggu ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Bapak Samiono selaku narasumber kita menjadi salah satu motivasi untuk kita terus menjaga budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian teman-teman kegiatan pada refleksi kita pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin acara selanjutnya kita berfoto dulu untuk timeline YouTube. Oke teman-teman, bisa menghidupkan kameranya dulu agar bisa difoto sebentar. Mungkin teman-teman yang menggunakan laptop bisa bantu screenshot ya, karena saya menggunakan ponsel, mohon maaf, laptopnya sedang bermasalah, dan ini juga gabungan dengan Pak Samiono untuk tetap di forum gitu. Sebelum foto bersama, Ibu, saya tutup dulu kegiatannya. Terima kasih teman-teman, saya selaku moderator di kegiatan ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, ucapan yang menyinggung teman-teman ataupun Bapak narasumber dan juga Bu Maya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Binti. Mbak Binti mungkin bisa bersama dengan Bapaknya mungkin berdua ya, jadi nanti masuk semua. Baik teman-teman, Mbak Ventia mungkin bisa menghidupkan sebentar saja kameranya. Kita akan laksanakan foto bersama untuk timeline YouTube kita. Mbak Ventia? Oke, baik, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa juga membantu men-screenshot layarnya ya. Dan nanti bisa dikirimkan ke grup ya. Baik. Oke, Mbak Binti sudah oke. Ya, yuk kita hitung 1, 2, 3.
Oke, jangan lupa teman-teman men-screenshot layarnya ya. Oke, baik, satu kali lagi. Oh, sebentar ada tulisan. Oh ya, oke. Oke, nggak apa-apa Mbak Ventia. Sebentar ada tulisannya ini. Oke, baik. Silakan. Kita akan foto lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Samiono atas waktunya. Insya Allah jika tidak ada halangan dan teman-teman mahasiswa bisa luring ke Unipma, ke Madiun, insya Allah kami akan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke situs Ngelambangan, insya Allah. Dan terima kasih Mbak Binti sudah meluangkan waktu totalitas yang luar biasa sampai ke Ngelambangan juga. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Dan selamat mengerjakan asesmen. Insya Allah teman-teman jika jadi tanggal 28 Oktober akan berangkat ke Madiun Bapak. Teman-teman berhati-hati, jangan lupa membawa jas alma maternya ya. Karena nanti setiap kegiatan kita pasti akan menggunakan jas alma mater ya. Dan tetap jaga kesehatan teman-teman sehingga ketika nanti semuanya datang ke Madiun dalam kondisi yang sehat dan selamat. Insya Allah ya. Baik teman-teman, kalau begitu kita akan tutup kegiatan refleksi 3 bersama dengan narasumber kita Bapak Samiono. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Dan terima kasih Bapak Samiono. Terima kasih Mbak Binti, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur nuwun Ibu, Terima kasih, Bapak. Sama-sama.